semuanya? Baik ya, alhamdulillah kalau misalnya pada baik. Oh iya, udah pada sarapan atau belum? Oh, udah ya. Oke, semuanya udah pada sarapan. Jadi hari ini kita belajarnya harus semangat, oke? Oke. Nah, jadi hari ini kita mau belajar tentang public speaking. Kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa itu public speaking? Oh iya, berbicara di depan banyak orang. Terus apa lagi? Berbicara di depan umum. Ya, sama, itu juga boleh. Terus apa lagi yang kalian tahu nih tentang public speaking itu apa sih gitu? Orang yang pintar ngomong. Iya, itu juga bisa. Iya, yang udah teman-teman sebutin tadi, orang yang berbicara di depan banyak orang, terus yang bicara di depan umum, terus orang yang pintar ngomong. Ya, itu juga bisa, teman-teman. Nah, jadi public speaking itu apa sih? Nah, jadi public speaking itu adalah proses berbicara kepada grup atau kelompok orang yang dalam suatu hal yang terstruktur. Nah, public speaking juga itu bentuk komunikasi kepada banyak orang menggunakan berbagai bentuk, kayak misalnya nih contoh ya, bisa dengan lisan, terus dengan tulisan, terus apa lagi yang tahu? Ya, dengan gambar juga bisa. Terus apa lagi yang tahu? Dengan media, iya dengan media juga bisa. Nah, itu tuh salah satu bentuk macam-macam yang bisa digunakan dengan public speaking, teman-teman. Nah, terus dengan suatu hal yang terencana, juga terstruktur, itu juga bisa membuat lancarnya kita dalam public speaking. Dan dengan hal-hal itu juga nih ya teman-teman, itu juga bisa membuat kita lebih mudah dalam berinteraksi dalam public speaking, seperti menghibur atau membuat guyonan atau lelucon. Itu juga hal-hal yang terstruktur dan terencana dalam public speaking itu juga bisa membuat kita lebih mudah dalam berinteraksi dalam public speaking, seperti membuat lelucon, guyonan, dan hal-hal yang menarik lainnya seperti itu. Di sini udah ada yang paham? Udah ya? Ya, itu sedikit tentang public speaking. Nah, ada yang mau ditanyain ke Ibu? Apa itu apapun tentang public speaking? Iya, mau nanya apa? Oh, nah katanya gimana sih caranya biar kita pede dalam public speaking? Nah, yang pertama tadi yang udah Ibu bilang, kalau misalnya kita ingin public speaking, ya hal yang pertama kita tuh harus terencana, terstruktur. Kemudian kita juga harus menguasai materi apa yang ingin kita sampaikan kepada halayak, kepada audiens kita. Nah, terus gimana sih caranya kalau misalnya gemeteran gitu ya? Nah, itu tuh kita harus banyak-banyak berlatih dan berdoa. Nah, pokoknya ada banyak cara deh. Kalau misalnya kita sering-sering berlatih, insya Allah pasti kita juga lama-lama kita akan bisa untuk melakukan public speaking. Kalau misalnya cuma teori aja, kita punya banyak buku tentang public speaking gitu ya. Tapi kita tuh nggak pernah praktek, nggak pernah kayak mencontohkan atau berlatih gitu. Ya itu percuma aja, kita nggak bakal ada skill yang meningkat gitu. Ya di situ-situ aja, karena ya tanpa berlatih, tanpa mencoba gitu kan, itu tuh ya sama aja kalau misalnya kita walaupun udah baca buku banyak-banyak gitu. Jadi intinya kita harus banyak-banyak berlatih. Nah seperti itu. Ada mau pertanyaan lagi ke Ibu? Udah ya, nggak ada. Nah selanjutnya itu, kenapa sih kita tuh harus bisa public speaking Bu gitu? Nah, teman-teman, di zaman yang sekarang ini keterampilan berbicara itu sangat dibutuhkan. Apalagi banyak orang sukses itu tuh dimulai dari orang yang good speaker.
Terus di dalam perusahaan, pekerjaan yang akan kita hadapi nanti, itu tuh akan menuntut kita untuk menjadi orang yang good speaker, orang yang jago public speaking. Karena dengan public speaking itu salah satu cara yang bisa mempermudah kita dalam berinteraksi dengan orang. Seperti itu anak-anak. Terus juga kalian pernah nggak dengar kalau misalnya ada yang bilang public speaking itu atau orang yang jago ngobrol di depan umum itu suatu bakat gitu. Pernah nggak? Ada ya? Nah ternyata itu tuh mitos. Karena pada asalnya public speaking itu suatu hal yang dilatih oleh diri kita. Jadi kalau misalnya ada yang bilang itu bakat, nah itu tuh nggak bener ya teman-teman. Dengan kita banyak berlatih, dengan kita banyak-banyak mencari tahu tentang public speaking, itu tuh akan memudahkan kita bagaimana kita bisa untuk public speaking. Tadi ya seperti yang ibu bilang, kalau misalnya kita punya banyak buku tentang public speaking, kita ikut seminar sana sini, tapi kita nggak pernah latihan, nah itu tuh akan percuma aja. Karena kalau misalnya teori tidak dibarengi dengan praktek itu ya percuma. Apalagi public speaking, kita tuh harus banyak-banyak berlatih gitu. Untuk melatih apa? Melatih mental, melatih kita berbicara. Karena nggak semua orang itu berani untuk bicara di depan umum. Ada yang misalnya dia di depan umum gemeteran, ngompol, deg-degan gitu kan. Nah itu tuh suatu hal yang harus kita latih teman-teman. Ya dengan cara ya banyak-banyak mencoba, banyak-banyak berlatih. Insya Allah lama-kelamaan seiring berjalannya waktu dengan usaha dan sering-seringnya kita berlatih, itu tuh akan membuat kita banyak pengalaman dan membuat kita lebih bisa untuk public speaking seperti itu. Kemudian apa sih yang perlu kita ingat ketika public speaking? Nah, yang pertama itu know yourself gitu. Tahui dirimu, tahui potensimu. Kemudian yang kedua, ketahui audiensmu, know your audience. Karena dengan kita mengetahui audiens kita, terus orang-orang yang akan kita hadapi ketika public speaking, itu akan mempermudah kita dalam melancarkan public speaking kita di depan umum. Kemudian yang terakhir itu ada know your material, yaitu ketahui materimu, ketahui apa yang ingin kamu sampaikan, kuasai. Nah, dengan kita menguasai materi yang ingin kita sampaikan, maka itu juga akan mempermudah kita dalam public speaking, gitu teman-teman. Nah, tadi itu yang ibu bilang, dengan menguasai materi kita tuh dapat mempermudah kita dalam public speaking. Tapi kita juga harus diselingi dengan beberapa candaan atau jokes gitu ya, biar apa yang kita sampaikan itu tidak membosankan. Nah terus nih ada dua hal yang tidak boleh disampaikan. Yang pertama itu apa sih gitu? Yang pertama itu ada hal yang udah diketahui oleh audiens. Kenapa? Karena itu tuh akan membuat para pendengar kita atau audiens kita itu merasa bosan, karena ya dia udah tahu gitu untuk apa dia mendengarkan kita yang sedang public speaking gitu kan, yang sedang memaparkan materi yang ingin kita sampaikan kepada mereka, dan ternyata mereka udah tahu. Jadi hal itu sia-sia gitu. Maka dari itu kita harus benar-benar menguasai materi yang ingin kita sampaikan, menggali dan menguasai. Nah kemudian yang kedua itu ada apa sih? Nah yang kedua itu adalah hal yang tidak ingin diketahui oleh audiens. Kenapa? Karena itu juga akan membuat audiens merasa malas untuk mendengarkannya, karena mereka mendengarkan kita itu apa yang ingin mereka dengarkan. Apa sih contohnya yang tidak ingin mereka dengarkan? Contohnya seperti kita itu membahas tentang diri kita sendiri gitu, dan keluar dari materi yang ingin kita sampaikan. Nah itu tuh bisa membuat audiens kita merasa bosan dan merasa sia-sia mendengarkan materi yang kita sampaikan, apa yang kita sampaikan, seperti itu. Nah seperti itu teman-teman, sudah paham semua?
Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Oke. Karena waktu belajar kita juga sudah habis dan teman-teman juga sudah paham insya Allah ya. Ibu izin pamit. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Kita akhiri jam kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.